Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kaum para ulama, asatidz, muallimin, jamaah beserta kajian tasawuf. Semoga amal baik semuanya dilengkapi dengan niat yang ikhlas. Mungkin selain untuk dokumentasi juga untuk diedarkan, maka awal-awal saya menyampaikan sebelum diperbanyak mohon diedit lagi dengan baik kata-kata atau apapun yang sifatnya tidak pada tempatnya baik dihapus saja. Lalu zaman sekarang banyak telinga, syukur kalau yang dengar paham, yang repot nggak paham tapi cepat menyalahkan. Kita perlu ekstra hati-hati dalam segala hal-hal yang diangkat kepada publik. Itu saya kira awal daripada pembahasan ini. Bila ruwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabah, bila ruwahi sadatina Jamil Auliya minal akhtabi wal anjabi wal awtadi wal qadar wa rijalil ghaib khususun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Syekh Nabil Baghdadi, wa Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, wa Sayyidi Syekh Ahmad Sawhibil Wafat Al-Jilani fi usuli mafruhim wa li baitihim syai'un lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menghemat tenaga saya dimanapun saya berkhidmat membahas Miftahul Sudur, saya memohon ada yang membantu untuk membacakan. Apakah satu orang, dua orang, tiga orang, silakan. Orang yang dianggap berkemampuan untuk membaca, sudah memahami sekali huruf dan lain sebagainya, silakan ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ba'd. Fa'lamu asyra ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minadh dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. An-nadhira min afdhalil umuril fadail wa afdhalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzikrullahi akbar. Al-Ankabut 45. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41-42. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Al-A'raf 205. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Al-Mujadilah ayat 19. Fa fi hadhihi ayatun katsiratun wa hadithu la tuhsa. Wa laysa li fi hadzal majmu' illa al-kitabah wal jam'u jama'tuhu min al-kutubil muta'addidah wa khasatihi min sirri al-asrar wal umniyati li talibi tariqil haqqi 'azza wa jalla wa jami' usulil awliya wa khazinatil asrar wa qalaidil jawahir wa fathil 'arifin wa tanwiril qulub wa fiyudatir rabbani wa nahis sari'a wa wajha
min kalami ulama'il rasihin wa ulama'il 'arifin adamallahu manfa'atah fi kulli makanin wa zaman. Sebelum masuk kepada pemahaman mukadamah, rasanya saya terpanggil untuk mundur dulu beberapa langkah. Sering ada kesan kalau berbicara soal tasawuf seakan-akan menjadi konsumsi kelompok khusus, bukan kelompok umum. Begitulah fenomena di negara kita, termasuk di seluruh dunia. Bagi umat Islam itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam beberapa puluh atau mungkin ratusan ayat perintah tentang takwa, antara lain Al-Hasyr 18. Bicara takwa di Indonesia, karena Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, bagus di panitia membuat spanduknya, bannernya di depan, backgroundnya adalah merah putih. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah hak atau mati. Hasil utama sebenarnya untuk Indonesia tidak ada satu jengkal tanah pun yang layak diinjak oleh orang yang tidak mau bertakwa. Kalau merujuk ke situ, kalau menarik benang kepada dasarnya, yang muncul hari ini adalah fenomena sesuatu yang berkembang, yang merupakan efek-efek samping dari pengendalian yang longgar ya, dari kemampuan para pembina umat yang semakin kini semakin surut. Kalau takwa memang sebuah keniscayaan, maka bicara soal takwa, aturannya sudah termaksud di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran secara utuh. Ma farratna fil kitab min syai', tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan ini tidak ada di Qur'annya, perlu ditanyakan, nggak ada apa belum ketemu. Sekarang tadi saya menangkap bahasa dari Al-Mukarram Pak Miftah. Indonesia sekarang sedang bukan diserang ya, banyak di bermunculan kelompok-kelompok seperti itu, menganggap sesuatu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Quran. Hati-hati. Karena sudah disebutkan ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang ditinggalkan. Diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akwalnya, af'alnya dan takrirnya, kata-katanya, tingkah lakunya maupun ketetapan-ketetapannya. Kalau sudah bicara tentang sunnah, pasti bicara soal hadis, bicara ummul hadis. Al-Quran ada ummunya, Al-Quran adalah Al-Fatihah, sedangkan ummul hadis adalah hadis yang disusun menjadi hadis kedua di dalam hadis Al-Arba'in. Lebih mudahnya dikenal sebagai hadis iman, Islam, ihsan. Itu disebut ummul hadis. Ya, induknya dari semua hadis. Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud, Tirmidzi dan kitab-kitab lain, induk daripada semua hadis adalah hadis iman, Islam, ihsan. Kita lebih mengenalnya itu adalah rukun agama Islam. Rukun agama Islam. Kalau rukun Islam 5, sedangkan rukun agama Islam 3. Mohon maaf, di kalangan masyarakat ini masih simpang siur. Kita barangkali yang bergaul di pesantren karena sehari-hari dengan kitab dan ilmu, yang bergaul di kampus sehari-hari dengan para ilmuwan dan buku dan perpustakaan, mungkin tidak seperti masyarakat. Tapi kalau kita lihat masyarakat masih bingung kalau ditanya rukun agama Islam berapa, rukun Islam berapa. Rukun dinul Islam adalah 3, iman, Islam, ihsan. Seperti hanya saudara yang bertugas di kamerawan
kameramen. Dengan kaki 3, tripod. Iman, Islam, ihsan. Satu patah pasti roboh. Satu patah pasti roboh. Itu udah hukum alam itu. Karena kakinya cuma berapa? Mari kita melihat, kita menukik kepada keadaan di masyarakat kita. Kalau mereka minta doa ke kiai, yang disebut cuma 2. Kiai, saya mohon doa. Semoga saya dan keluarga dikuatkan iman Islam. Ihsannya tidak disebut. Ini kira-kira tidak disebut karena nggak perlu, nggak disebut karena nggak tahu, nggak disebut karena yang nomor 3 ini masuk dalam 1, 2. Saya senang dari situ dulu ngobrol. Membahas Miftahus Sudur sebenarnya akan menjadi keperluan umum sebenarnya. Keperluan umat sebenarnya. Karena bicara Miftahus Sudur adalah bicara tarekat, bicara tasawuf, bicara ihsan. Iman, dari seluruh ayat-ayat iman, hadis-hadis iman digali oleh para ahli, jadilah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Islam digali oleh para ahli dari Al-Quran dan As-Sunnah, jadilah ilmu fiqh. Nomenklatur Indonesia sering disebut ilmu syariah. Itu untuk mempermudah mahasiswa dan siswa saja. Karena kalau Anda bawa ke level internasional, nanti akan tumpang tindih lagi kalau kita menyebut ilmu syariat, tarekat, ma'rifat. Sering kita mengartikan syariat adalah ilmu zahir, tarekat adalah ilmu batin, ma'rifat ilmu apa nanti? Ilmu lebih batin lagi mungkin. Baik, dirujuk aja Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurdi. Ilmu Islam, apakah dia tauhid, fikih, tasawuf? Selagi dia berada di ranah ilmu, disebutnya syariat. Kalau sudah bergeser kepada pengamalan, maka dia menjadi tarikat. Jadi tarikat adalah pengamalan terpadu antara ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tarikat itu kalau merujuk kepada referensi kitabnya Syekh Amin Al-Qurdi. Nah, bicara ihsan di kalangan masyarakat, jangankan bisa mengurai ihsan panjang lebar bahkan kepada praktiknya, takrifnya saja masih banyak yang belepotan. Saya tanya masyarakat dalam pengajian umum, hadirin, tolong sebut rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Dia sebut satu-satu. Tapi kalau rukun ihsan 1, apa itu? Dengan hormat. Dengan tidak bermaksud merendahkan. Kalau nggak keberatan, kita coba aja di ruang ini sekarang. Yuk, kita sebut. Rukun iman, sebut. 1, iman pada 2, 3, 4, 5, 6. Saya awali dengan kata-kata tidak maksud merendahkan. Pak Jejen kira-kira nanya rukun Islam ini pasca sarjana. Ruangannya. Ruangannya pasca sarjana. Yang hadirnya ya beberapa S lah. S1 ada, S2, S3 ada. Ya, macam-macam. Baik. Rukun Islam berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah terdengar nyari. Dan tidak buang waktu dulu. Begitu ditanya langsung dijawab. Kalau saya tadi disebut salah seorang rois di Jamiah Thariqah. Rois amnya adalah guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya salah seorang wakil beliau. Saya rois 4 di Jamiah Thariqah Idarah Aliyah. Baik. Jadi yang nanya rois nih ya. Jadi artinya punya wewenang untuk ngomong begini. Ini orang baru datang, belum kenal belum apa udah langsung nanya aja. Oh enggak. Se-Indonesia adalah tanggung jawab kami kalau urusan ma'rifat.
Akhirnya bukan hanya saya Indonesia, tembuslah ke sana, ke negara orang. Apakah rukun agama itu yang ketiga itu ihsan? Ihsan? Apa definisi ihsan? Sebut sama-sama. Dengarkan. Gemuruh tadi menjawab iman Islam dengan gemuruh ihsan. Apakah lebih gemuruh? Apakah menurun? Menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang paham tentang ihsan. Ini persoalan ini. Sudah hampir 1500 tahun. Hadis itu tersebar ke seluruh dunia. Tetapi mengapa yang satu ini kurang tembus kepada masyarakat? Kalau pakai bahasa kasar, siapa yang salah? Di mana letak kelemahan? Gitu ditanya ihsan. Ada banyak yang bisa menjawab dengan Arabnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mohon diulang Arabnya bareng. Ya, segitu aja. Saya bisa hitung dari yang hadir sekian persen yang bicara. Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Artinya mengkaji sesuatu kalau tidak dilihat fenomenanya dulu di masyarakat,